wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pasti sehat semua. Marilah kita belajar kembali ilmu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, kita awali kita membahas surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan uli amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itulah tadi anak-anak arti dari surah An-Nisa ayat 59 dan beserta artinya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang hukum bacaan alif lam. Alif lam di dalam tajwid, hukum bacaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alif lam syamsiyah, yang kedua alif lam qamariyah. Cara membaca alif lam syamsiyah dibaca lebur dengan syarat apabila ada alif lam bertemu dengan huruf yang sejumlah 14, yaitu to, sa, shod, ro, ta, zai, zal, sin, nun, dal, shin, dod, do, lam. Contoh bacaan al-syamsiyah, kita lihat kata di bawah ini, yaumiddin. Nah, kita lihat di sini kata ad-dini di garis bawahi dihukumi bacaan alif lam syamsiyah karena al bertemu dengan huruf dal, dibaca lebur, ad-dini. Contoh yang kedua, ilahin nas, ilahin nas. Di sini bagaimana anak-anak? Di sini yang dinamakan yang mengandung hukum bacaan alif lam syamsiyah yaitu an-nasi. Ini sengaja tidak digarisbawahi supaya kalian bisa mencari mana kata yang mengandung hukum bacaan alif lam syamsiyah.
di sini adalah kalimah an-nasi. Kata an-nasi dinamakan mengandung hukum bacaan alif lam syamsiah karena di sini ada alif lam bertemu dengan nun. Cara membacanya yaitu dengan dibaca lebur. An-nasi. Untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami alif lam syamsiah, setiap bacaan yang mengandung alif lam syamsiah semuanya setelah al pasti huruf ditandai dengan tasydid. Kita lihat di sini semua huruf yang dihukumi alif lam syamsiah semua ada tasydidnya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, cara membacanya yaitu harus jelas. Hurufnya ada 14, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Contoh kalimat yang mengandung bacaan alif lam qamariyah yaitu contohnya Rabbil Alamina. Manakah yang termasuk bacaan yang mengandung alif lam qamariyah? Al-Alamina. Ya, Al-Alamina. Apabila ada al bertemu sesudahnya adalah huruf ain. Cara membacanya harus jelas. Al-Alamina. Selanjutnya adalah fil ardi. Mana yang mengandung bacaan alif lam qamariyah? Yaitu lafaz al-ardi. Al-ardi apabila dinamakan bacaan alif lam qamariyah dinamakan mengandung bacaan alif lam qamariyah apabila ada alif lam bertemu dengan hamzah harus dibaca jelas. Fil ardi. Al-ardi. Baiklah anak-anak, kita lihat contoh yang ada di surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. Baiklah anak-anak, marilah kita mencari hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Yaitu lafaz ar-rasulah. Dinamakan hukum bacaan Al-Syamsiyah sebab alif lam bertemu dengan huruf ro. Selanjutnya adalah lafaz al-amri. Di sini dinamakan mengandung hukum bacaan al-qamariyah sebab alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Selanjutnya bisa kalian cari sendiri mana lafaz yang mengandung bacaan al-syamsiyah dan al-qamariyah. Selanjutnya marilah kita mencari hukum bacaan al-qamariyah dan al-syamsiyah pada Quran surah An-Nahl ayat 64. Di sini ada lafaz
Alkitabah. Alkitabah mengandung hukum bacaan Al-Qamariyah sebab alif lam bertemu dengan huruf kaf. Baiklah anak-anak, semangat belajar untuk memahami alif lam Qamariyah dan alif lam Syamsiyah. Terima kasih.